Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro siap berantas tuntas mafia tanah. Kanjeng Norman Hadinegoro adalah relawan Jokowi yang militan sejak tahun 2014. Tahun 2019, beliau lebih militan lagi dalam memberikan dukungan untuk Jokowi. Hingga saat ini, Kanjeng Norman aktif sebagai relawan yang selalu membantu program pemerintah dalam memerangi mafia tanah. Kanjeng Norman diangkat menjadi komisaris grup BUMN PT Berdikari Mebel Nusantara. Setelah Kanjeng duduk sebagai komisaris PT Berdikari Mebel, beliau masih mau turun ke lapangan membantu warga masyarakat pemilik tanah di Sentul City yang kabarnya dicaplok mafia tanah. Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak Ibu sekalian, yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Presiden Joko Widodo pun menyetujui dan sepakat bahwa mafia tanah memang harus dilibas tuntas. Sebab mafia tanah sudah berpuluh-puluh tahun merajalela dan mencaplok rakyat yang tidak berdaya. Presiden Jokowi juga membagi-bagikan sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat. Ketua Umum Pernusa, KP Norman Hadinegoro, menegaskan pihaknya memiliki agenda besar dalam membantu masyarakat memberantas mafia tanah. Artinya kalau kita bicara masalah BPN, itu menyangkut orang banyak, menyangkut rakyat Indonesia. Jadi memang dibutuhkan orang yang ada di BPN ini adalah petarung, yang punya program yang jelas, mengatasinya cepat, ya, jadi tidak bertele-tele. Kalau kita bicara mafia tanah, ya, kalau rakyat kalau dibawa ke hukum, dibawa ke pengadilan pasti kalah, karena namanya mafia, dia sudah jaringannya sudah kemana-mana, dari jaringan kepolisian, dari jaringan pengadilan, dari jaringan hakim, ada semua di sini. Nah tentunya harus ada terobosan. Ya, saya pertaruhkan diri saya untuk kepentingan NKRI. Ya, tadi contoh aja di satu daerah, antara transmigrasi bisa juga dicaplok sama perusahaan, kan terlalu. Ya, belum di tempat lain, belum mafia yang lain, misal tanah orang, rumah orang, tahu sudah jadi sertifikat sama mafia itu, terus digadein ke bank, itu sekarang. Nah ini BPN-nya ini yang jadi biang keroknya itu ada di BPN. Karena begitu dia mengeluarkan surat hak guna bangunan, sertifikat apa itu menjadi senjatanya para mafia untuk mengusir, untuk menggusur. Ya, polisi bisa dia bayar, Pemda bisa dia bayar. Ya, ini hati-hati. Jadi BPN ini harus dibenahi. Beliau sampai rela mempertaruhkan dirinya untuk kepentingan NKRI. Beliau berharap
setelah 2024 Jokowi selesai tugas, masalah mafia tanah sudah beres dan terselesaikan. Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN, Hadi Jayanto, berjanji akan menindak tegas mafia tanah di Indonesia. Sudah lihat kemarin saya melaksanakan sidak untuk mafia tanah di Sulawesi Selatan. Nah, itu sudah saya ini. Nanti Jawa Timur saya minta koordinasi dengan Polda dan Kejaksaan harus tuntas masalah mafia tanah. Jangan main-main ya dengan mafia tanah. Hal itu diungkapkan Hadi selepas menemui warga Dusun Mangle, Desa Kecamatan Punjuk, Kabupaten Kediri, terkait permasalahan hak guna usaha atau HGU perkebunan kopi. Hadi mengatakan dia sudah paham dengan modus permainan mafia tanah, bahkan sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Hadi meminta warta untuk berani melapor jika mengetahui praktik mafia tanah. Sekian Baskori TV dapat melaporkan.